Selamat datang di podcast Ngobrol Bisnis episode 58 yang rilis pada tanggal 17 Agustus 2020. Kali ini saya ngobrol dengan Mas Wahyu Aji, CEO dari GNFI atau Good News from Indonesia. Kami banyak membahas tentang value dan misi dari GNFI dan tentu saja juga tentang tren dan bisnis model media saat ini. Selamat mendengarkan. Dan mensadarkan sama masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, sama orang Bandung tuh investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Kayak kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Investor profesional ya. Wassalam. Kalau profesional mah dibayar, kita kan kerja ikhlas. Ada ikhlas ya. Iya. Menarik. Apa kabar nih Mas? Lagi di Bandung apa di mana? Di Bandung, di rumah ini. Baru tadi nyampe Jakarta jam 10 siang tadi itu. Kemarin ada kegiatan di Jakarta yang harus datang. Jadi kemarin tapi pulang balik sih. Pergi pagi pulang malam gitu. Pulang besoknya. Aku udah lama banget semenjak bulan Maret tuh nggak pernah ninggalin Bandung loh. Oh ya? Udah aman di jalan, maksudnya masih perlu surat-surat kah? Enggak. Jadi kalau sekarang enggak lagi sih. Aku juga baru ke Jakarta itu bulan sebulan yang lalu lah. Tepatnya setelah 4 bulan, bulan lalu itu bulan Juli lah pertama kali ke Jakarta, dan ini udah ketiga kalinya ke Jakarta. Iya. Udah nggak kayak dulu lagi sih. Aku belum berani sih, maksudnya dari sisi apa ya, kalau transportasi publik kan paling enak transportasi publik gitu ya, cuman masih rawan gitu. Ya. Iya, kalau bawa kendaraan sendiri ya itu sih, dan memang meminimalisir urusan ini sih, meminimalisir urusan kalau bisa online sekarang mah online aja dah gitu. Iya sih. Cuman sekarang kalau misalnya kita ada hubungan terutama dengan pemerintahan ya, itu udah mulai ada yang meeting di kantor gitu kan. Dan ini udah mulai, ini kadang-kadang meeting di kantor atau di luar, itu udah mulai kan masuk tuh. Kalau pemerintah kan harus nyerap anggaran kan, jadi harus ada fisik yang yakin gitu. Ya delay banyak kayak gitu. Buat yang dengerin podcast ini, kalau yang belum kenal Mas Aji, Wahyu Aji, beliau adalah CEO ya, CEO GNFI, Good News from Indonesia. Masih. Gimana Mas GNFI ini? Maksudnya mungkin sebelum kita ngomongin beberapa bulan terakhir ini ya di masa corona atau apa, bisa diceritain dulu nggak sih GNFI ini apa sebenarnya awal mulanya itu gimana gitu ya? Oke, jadi pertama terima kasih banget nih sama Mas Panji udah ngasih kesempatan pada saya juga atas nama GNFI untuk bergabung ke podcastnya yang fenomenal ini dia. Jadi luar biasa lah. Artinya aku juga pengen tahu nanti konsistensi kenapa bikin podcast. Artinya rasanya bukan sekedar show ya, tapi bagaimana caranya. Ini sebenarnya kan bikin wawancara atau podcast kayak gitu kan cara lain kita belajar kan ya. Betul. Cara lain terus dapat charge dari berbagai macam orang gitu. Aku juga melakukan itu, tapi bukan sangat pro kayak gini sih. Cuman kenal sama teman-teman lama, sama orang-orang yang pernah deket, bertanya kabar. Iya, aku ngikutin itunya tuh apa di IG kan ya bikin ya, apa kabar ya, apa kabar teman ya. Apa kabar? Apa kabar ya. Itu cuma bertanya kabar. Sebenarnya itu, jadi ngomongin dulu nih, mana ya, yang apa kabar atau yang GNFI ini? Apa kabar dulu. Itu kan kayaknya itu triggernya mungkin gara-gara COVID ya. Iya, benar-benar. Jadi apa kabar itu sebenarnya kan pas waktu COVID kemarin PSBB itu aku beberapa kali lah sering juga nanya-nanya kabar teman gitu, mau lewat WhatsApp atau telepon atau apa gitu kan. Seringnya telepon.
Dan kalau telepon temen itu kadang-kadang 15 menit atau setengah jam. Kita ngomong ngalor ngidul gitu kan, nanyain kabar, bener-bener nanyain kabar tanpa ada tujuan apapun. Terus pas ngomong ngalor ngidul itu kok ada juga beberapa yang jadi kayak hikmah ya, insight ya gitu kan. Dan kalau telepon kan habis nutup telepon kita ada urusan lain kan langsung lupa kan ya. Apa yang kadang-kadang udah apa gitu kita kan mencatat gitu kan. Terus kepikiran, kalau direkam bagus juga ya kayak gini. Tapi kalau misalnya direkam aja lewat handphone kan menemukan memori itu. Terus akhirnya ya udahlah, ada satu teknologi milik bersama kalau Instagram atau Facebook itu akhirnya kita rekam lah di Instagram. Awalnya juga kita ragu-ragu mau live, tapi kita live kan deh. Tapi kita disclaimer nih, kita bukan talk show ya, bener-bener ini ngobrol aja. Artinya apa kabar itu ya tanya kabar, tukar cerita, berbagi sudut pandang kayak gitu-gitu. Jadi memang nggak di-set untuk talk show, makanya aku harus belajar tuh untuk talk show. Tapi jadi beberapa kali bikin ya, masih 3 kali. Jadi rasa tadi, oh iya ya, betul juga ya teman-teman yang punya podcast atau mungkin acara seperti ini sebetulnya punya manfaat. Artinya bisa ngobrol sama banyak orang, dapat insight, pelajaran baru. Kalau aku sih formatnya nggak talk show ya, sebenarnya ngobrol juga ya, nggak dimulai ajak dengan ayo kita mulai kayak gitu. Maksudnya kayak apa 3, 2, 1 close the door kayak gitu. Berat lah kalau nyanyiin itu kan, kalau nyanyiin 3, 2, 1 close the door. Beratnya ya ini aja langsung mulai aja gitu. Iya. Cara lain bersilaturahmi gitu. Iya betul. Aku sekarang nih udah berapa ya? Udah sekitar 50-an lah, 50-an episode gitu. Apa ya? Mungkin di umur kita saat ini ya, seolah seangkatan. Apa sangat sulit ketemu orang baru dan kenalan kalau aku ya. Maksudnya kerumunan kita paling kerumunan alumni SMA, alumni kuliah, alumni apalah kayak gitu-gitu. Nah, reach out ke orang baru tuh kalau nggak urusan kerjaan akan sulit gitu kan. Nah, aku bikin podcast ini salah satunya, oke lah awal-awal mah teman-teman yang kenalan gitu. Belakangan malah out of nowhere aja gitu loh. Oh, aku tertarik nih. Misalnya ada kemarin beberapa minggu yang lalu gitu atau beberapa bulan yang lalu aku seneng makan coklat apa gitu ya. Terus aku search kan, ini siapa sih yang bikin coklat ini? Terus aku ajak podcastan mau kayak gitu kan. Ini alasan buat ngajak ngobrol orang. Iya. Dan tentu saja belajar, benar sih. Dan tentu saja belajar gitu. Nah, balik ke GNFI nih Mas. GNFI kan apa ya, ngebawa tentang berita baik lah ya pada umumnya gitu ya. Itu gimana tuh, apa ya, trigger awalnya deh ya. Kalau nggak salah yang founder, kalau Mas Aji bukan di founding team ya? Bukan founding team. Aku lebih ke profesional sebenarnya. Aku masuk ketika GNFI akan bertransformasi menjadi lebih dilembagakan lah ya. Jadi aku mungkin founder perusahaannya, tapi bukan founder format atau bentuk awalnya. Tapi perusahaan itu tentunya nggak bisa dilepaskan dari format awalnya kan. Artinya kami tinggal meneruskan saja dan membuatnya lebih tajam, impact-nya lebih besar, profesional gitu ya. Profesional, lebih bisa sustain, harapannya bisa lebih sustain ya gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya awalnya banget itu foundernya Mas Ahyari Hananto. Jadi itu tahun 2008 kalau aku dengar dari ceritanya itu banyaklah kegelisahan dari dia yang akhirnya membuat GNF ini ada. Jadi karena dia memang sering berkeliling ke berbagai macam tempat di Indonesia maupun di dunia, dia melihat bahwa sebenarnya Indonesia itu punya banyak sekali potensi gitu kan. Tapi sayang itu jarang dilihat orang gitu. Orang lihat cuman sisi buruknya atau sisi kurangnya saja, dan itu memang naturalnya orang seperti itu sih. Selalu lihat good news-nya kan daripada good news-nya gitu kan. Terus di-trigger lagi tahun 2008, setahun sebelum beliau bikin GNF itu, ada sebuah lembaga survei yang mau survei di sebuah daerah dengan 40 responden yang anak muda, itu nawarin buat kita mau nggak nitipin pertanyaan gitu kan.
Nah, terus waktu itu kita bikin dua pertanyaan. Pertama adalah apakah Anda optimis atau pesimis terhadap masa depan Indonesia? Yang kedua, kenapa? Ternyata waktu itu jawabannya itu 80% lebih dari responden itu menjawab mereka pesimis gitu. Jadi 8 dari 10 orang yang kita tanya, itu ada 4.000 orang itu menjawab pesimis. Terus alasannya beragam, tapi kalau disimpulkan itu ternyata sederhana saja, karena mereka nggak dapat informasi yang bagus, nggak dapat informasi yang membanggakan tentang Indonesia gitu kan. Ya karena orang nggak ada informasi yang positif tentang sesuatu yang bisa membanggakan, akhirnya ya dia pesimis terhadap sesuatu itu kan, otomatis itu kan ya. Iya. Kalau kita misalkan setiap hari nih di kampung kita lah, misalkan kita cuma dengar berita-berita buruk, aja kemalingan, kerampokan, sepeda diparkir hilang, atau mungkin sampah di mana-mana gitu kan. Artinya kalau ditanyain, punya harapan nggak kampung ini? Pasti dia bilang enggak. Nah, padahal mungkin di kampung itu masih banyak hal lain yang jauh lebih baik gitu ya. Tapi angle itu atau frame itu jarang dikemukakan. Itulah yang muncul, Mas Panji. Jadi akhirnya setahun kemudian, tahun 2009, itu bikinlah Mas Ari itu blog gitu, namanya Good News from Indonesia gitu. Aku lupa apakah awalnya mungkin Blogspot atau WordPress, tapi bikinlah blog itu. Dan itu cuman menyadur-nyadur dari berbagai macam media dan beberapa juga tulisan pribadi, opini kayak gitu, yang tidak mendapatkan tempat utama di media kan. Nggak mungkin di halaman pertama, jarang banget lah kalau di koran waktu itu gitu kan. Di TV juga bukan di prime time gitu. Jadi kayak acara-acara semacam kayak Dick Andy itu juga belum ada pada waktu itu kalau nggak salah ya. Artinya acara-acara inspiratif, acara-acara kita lebih didominasi sama acara-acara yang membuat kita memang teraduk-aduk lah perasaan itu kan. Gitu. Kita bikinlah itu tahun 2009 sendirian, tapi karena memang konsisten akhirnya mendapatkan perhatian oleh publik ya. Dan dulu rame di Twitter ya awal-awal ya. Twitter, maka mainlah Twitter. Itu mungkin tahun 2011, 2012 gitu ya. Terus karena pada waktu itu memang ini menarik banget sih, karena pada waktu itu kan memang berita baik itu belum dapat porsi kan ya di panggung atau di masyarakat. Ya aku sendiri kalau belajar jurnalistik juga, kalau mau bikin berita yang dibaca banyak orang, menarik perhatian orang itu ya yang kontroversi. Bad news is good news kan bagi wartawan, bagi media lah. Padahal good news itu juga bisa menjadi good news kalau kemasannya bagus gitu. Kalau ditulis dengan apik. Nah itu loh sebetulnya GNFI itu dengan blognya, dengan sosial media Twitter pada waktu itu konsisten untuk sharing berita-berita baik. Ternyata ada loh, dan ternyata masyarakat kita ternyata butuh itu gitu, rindu juga tentang berita-berita baik ternyata gitu kan. Dan pada waktu itu mungkin belum ada the one and only lah, the one and only-nya ya di GNFI berita-berita baik itu ada. Jadi akhirnya karena konsistensi, karena setiap hari banyaklah orang. Terus akhirnya pada waktu itu atlet, artis, public figure, bahkan menteri, presiden pun follow kan. Dan ketika bahkan GNFI itu akun, kalau nggak salah akun ke-12 yang di-follow sama Presiden SBY pada waktu itu. Jadi ketika Pak SBY bikin Twitter, itu kalau nggak salah ya itu akun ke-12 yang di-follow sama Pak SBY. Artinya ketika pada waktu itu powerful banget kan, dan bukannya Pak SBY, itu misalnya Bambang Pamungkas, stand up komedian Panji misalkan, atau mungkin banyaklah Pak Gita Wirjawan, menteri-menteri itu follow, dan ketika mereka retweet dengan ditambahin komentar, otomatis followers waktu itu kan sangat ini ya, Twitter masih sangat asik lah pada waktu itu ya. Jadi ketika satu public figure atau mungkin pejabat pemerintah apalagi presiden retweet, kita kebanjiran juga followers di sana kan. Akhirnya mereka tahu gitu, oh ada GNFI. Itulah 2009 Mas Ari sendirian dibantu sama beberapa teman relawan pada waktu itu
tahun 2013 atau 14 kami pertama kali ketemu sama Mas Ari di satu lokasi gitu. Waktu itu kan saya punya background punya usaha di bidang komunikasi juga kan ya, media ya, lebih ke services untuk urusan komunikasi. Kita ngobrol-ngobrol lah sekali dua kali. Ya mestakung juga lah, ada beberapa teman kita yang ternyata ada terkoneksi juga. Akhirnya kita singkat kata kita merencanakan untuk yaudah kita sepakat buat membuat YNFI ini bukan hanya sekedar tanpa bentuk, maksudnya bentuknya ada nih di sosial media atau di blognya, tapi kalau kepingin sustain, kalau YNFI ini kepingin lebih luas dampaknya, waktu itu keren sih, tapi apakah bisa sustain belum tentu, karena kita nggak dikelola kan. Waktu itu keren sih, karena banyak orang yang follow, tapi apakah kita sanggup mempertahankan itu semua? Belum tentu juga, gitu kan. Masih sangat tergantung dengan figur, kan, dengan orang, kan, pertama. Terus akhirnya kita sepakatlah kita bikin perusahaan tahun 2015. Kita bikin PT, namanya Garuda Nyala Fajar Indonesia, GNFI juga, tapi Garuda Nyala Fajar Indonesia. Terus ya kita akhirnya bikin struktur, kita pikirin bagaimana biaya operasionalnya. Akhirnya dari yang sebelumnya kita hanya dibantu relawan untuk bikin konten, ya kita harus profesional. Kalau relawan kan nggak bisa dipaksa kan ya. Misalkan relawan, oke, bikin tulisan, nggak mungkin bisa dipaksa juga. Kalau sekarang kan kita bisa push mereka untuk bisa bikin konten. Ya, sesuai namanya relawan kan nggak bisa, ya mungkin secara perasaan komit, tapi kan secara waktu belum tentu. Mereka melawan ya. Iya. Itu menarik banget sih Mas. Berdasarkan survei itu 4.000 orang 80% menganggap tidak positif gitu ya Indonesia gitu, karena banyak terpapar berita-berita buruk gitu lah, atau berita yang tidak menyenangkan tentang Indonesia kayak gitu kan. Ya. Cuma mungkin ini ya, pernah nonton ini nggak? Ada ini sih asumsi atau argumen lain gitu ya. Pernah nonton serial TV Amerika tuh judulnya Newsroom. Newsroom pernah nggak? Aku tahu, tapi aku nggak ngikutin dengan penuh. Ya, salah satu video yang yang cukup viral, kayaknya orang banyak nyuplik gitu ya. Yang itu ada suatu di forum gitu ya, di film tersebut gitu, ada adegan di forum event lah atau seminar gitu. Salah satu peserta bertanya pada panelis, ada beberapa panelis gitu. Pertanyaannya adalah aku lupa ini redaksinya ya. Intinya sih kenapa Amerika itu the greatest country in the world kayak gitu kan, pertanyaan salah satu peserta gitu. Nah terus si panelisnya ada beberapa panelis, yang satu bilang ya karena kita punya freedom kayak gitu ya. Terus yang satu lagi kita punya harapan lah atau apa segala macam gitu. Nah terus ada salah satu panelis yang memang karakter utama di serial Newsroom itu, dia bilang dalam keadaan dilematis, dia bilang Amerika tuh not a greatest country in the world gitu. Kalau ngomongin freedom, negara lain ada yang freedomnya lebih bagus. Kalau ngomongin kesetaraan, yang lain lebih ada yang lebih bagus kayak gitu. Nah, salah satu poinnya yang saya tangkap dari salah satu panjang sih itu ya narasinya dia gitu. Salah satunya adalah satu poin untuk membuat Amerika greatest again. Memang ada gitu ya. Memang bisa nih kita bukan the greatest country in the world, tapi kita bisa jadi the greatest country in the world again, dia bilang. Yaitu salah satu poin pertamanya adalah menyadari kita nih punya masalah kayak gitu kan. Salah satu poinnya dia gitu. Jadi kita sadar kalau kita punya masalah, atau kita sadar kalau kita nggak bagus, maka kita bisa memperbaiki gitu kan. Nah, pandangannya gimana terhadap itu? Kan kalau kita ngomongin berita baik, artinya kan dari kecil kan kita selalu dididik dengan Indonesia tuh gemah ripah loh jinawi kayak gitulah. Nanam batu, kayu jadi apa? Itu lagunya Kus Plus ya. Ya kayak gitu-gitu lah. Itu kan kayak Indonesia tuh surga banget gitu. Makanya kadang-kadang aku ngerasa
kita kayak terlalu terlena dengan sumber daya alam atau apa gitu. Nah, ada pandangan ya terhadap itu? Iya sih. Jadi pas waktu kita pas waktu awal-awal kita bangun perusahaan ini, banyak juga suara-suara, atau mungkin bahkan sebelumnya juga banyak suara-suara, wah ini kalau GNFI kayak gini itu bahaya kali ya. Maksudnya kalian itu membahayakan karena meninabobokan masyarakat kan, publik. Indonesia itu baik-baik saja dan sebagainya. Tapi ada dua pendekatan sih saya. Pertama, kami tidak mungkin meninabobokan masyarakat atau publik dengan berita baik, karena GNFI ini, Indonesia ini bukan hanya satu medianya, tapi banyak banget gitu kan. Jadi artinya jangan juga terlalu naif kalau ada GNFI maka ini membahayakan karena masyarakat akan ternabobokan. Karena yang baca GNFI dia juga baca kok yang lain, gitu kan. Kalau yang follower dia memfollow GNFI bukanlah satu-satunya ya akun yang dia follow kok. Dia masih follow, mungkin dia follow akun-akun lainnya yang masih menyajikan berbagai macam hal yang seperti tadi itu masalah dan sebagainya. Itu artinya kebebasan media kita, kebebasan pers kita tidak mungkin membuat orang itu akhirnya berkacamata kuda lah. Kalau misalnya udah membaca GNFI maka melihat Indonesia itu semua baik-baik saja, nggak mungkin lah. Kecuali kalau misalnya memang dia memilih seperti itu. Kan? Sama juga seperti pandangan, wah Indonesia itu buruk, artinya dia memilih kacamata itu dan dia tidak memikirkan hal yang lain. Begitu juga ketika dia memandang Indonesia baik dan tidak memikirkan sesuatu yang masih jadi masalah. Itu yang pertama, Mas Panji. Yang kedua adalah GNFI itu tetap mempertahankan sisi kritisnya sih. Saya belajar banget di kampus itu jurnalis atau media itu modalnya cuma dua. Dan ketika dia kehilangan dua itu, maka dia akan tumpul. Modalnya adalah satu kritis dan dua skeptis. Artinya dan ini saya bawa juga ke dalam kami ya, tim di GNFI. Walaupun kita menyajikan kabar-kabar baik, tapi kita juga harus kritis nih. Artinya kritis terhadap masalah. Tapi bedanya kalau mungkin media lain itu terutama dulu ya sebelum GNFI menjadi juga mewarnai bagaimana media juga mengangkat angle masalah. Kalau kami masalah itu kita lihat bukan hanya sekedar masalahnya, tapi kita biasanya mencari orang-orang atau inisiatif-inisiatif yang berusaha mengatasi masalah itu. Artinya ini misalkan masalah kebersihan, masalah sampah, masalah pendidikan kita yang masih payah, masalah ada korupsi, masalah sebutkan satu bidang aja di Indonesia atau di negara kita yang nggak ada masalah di dalamnya. Gitu. Tapi di bidang-bidang masalah itu selalu juga ada orang-orang yang terus berjuang untuk mengatasi itu. Misalkan kebakaran hutan gitu kan. Banyak orang kalau misalnya kita memilih masalahnya ya masalah banyak orang yang membakarnya, perusahaan-perusahaan yang curang dan sebagainya. Tapi satu sisi ada juga orang yang sangat berjerih payah untuk mengatasi itu. Dan kami memilih angle itu gitu kan. Artinya masalahnya nggak dilupakan, tapi kita nyorotin orang yang berjuang untuk itu dan harapannya itu ngerakin hati orang buat kalau gitu kalau dia aja bisa mengatasi itu, berjuang untuk itu dengan kapasitasnya, dengan apapun yang dia bisa, aku juga bisa dong. Gitu Mas. Jangan kita ngangkat tentang Sungai Citarum itu dulu adalah sungai terkotor di dunia katanya. Tapi ada namanya orang beberapa tahun lalu kami angkat juga namanya Kang Indra Darmawan kalau nggak salah. Dia itu bersama-sama penduduk setempat di Citarum itu benar-benar ngebersihin kali, terus kotorannya jadi di kerajinan dan sebagainya. Dan orang-orang seperti itu dia bilang, saya itu SD di SD negeri, SMP negeri, SMA kuliah juga kuliah negeri. Artinya saya sebenarnya nggak sadar dibiayai oleh negara, dia bilang. Artinya di negara kan ada negeri itu kan. Dan saat ini saya nggak jadi kerja, tapi saya pengen berjuang untuk negara saya lewat ini. Dia bilang kita bisa berbuat dengan apapun yang kita bisa kok untuk Indonesia. Dia bilang kayak gitu. Kalau ada orang yang bisa dia ngomong kayak gitu kan, padahal dia bisa memilih karir yang lain, tapi dia membenamkan diri untuk pengabdian di bantaran Citarum untuk membersihkan sungai gitu. Rasanya kita malu deh kalau hanya lihat ada sungai kotor, tapi cuman bisanya
komplain di sosial media tanpa berbuat sesuatu. Hmm. Gitu sih, artinya kita coba mendekatinya kayak gitu. Jadi saya setuju sih, jangan juga kita terlena bahwa Indonesia itu baik-baik saja, enggak. Di semua bidang, kalau bidang apa ngawur deh, apa nih, sosial, banyak banget. Politik banyak banget gitu kan, ekonomi banyak banget, atau mungkin pendidikan, lingkungan banyak banget. Semua pasti ada masalahnya, tapi semua ada pejuang-pejuangnya dan kita harus mempromosikan mereka. Iya, iya. Ya mungkin yang mau diangkat adalah itu sebenarnya sangat bagus jadinya satu memang jadi satu dari banyak media yang bercerita gitu kan, dan ceritanya kan angle-nya beda-beda gitu. Dan menurutku itu bisa jadi kalau sudut pandangnya seperti itu jadi bukan hanya menilai bodoh bukan malah sama sekali gitu kan, tapi justru malah ngasih semangat gitu kan, ada yang bisa berjuang di situ gitu kan, bukan cuman ngomongin masalah doang gitu kan. Kalau ngomongin masalah doang kan udah banyak banget ya, gampang lah ya. Ketika kita angkat orang, ketika kita inisiatif atau orang berprestasi, itu secara langsung maupun nggak langsung kita ngomongin masalah kok. Misalkan ada orang yang bergerak di bidang literasi di perkampungan gitu kan. Kita ceritanya adalah dulunya di sini itu banyak anak-anak yang putus sekolah, banyak kriminalitas, pengangguran dan sebagainya. Tapi ketika dia bergerak untuk bikin perpustakaan, bikin lingkung seni dan sebagainya, akhirnya orang-orang yang tadinya seperti itu bergeser tuh menjadi produktif. Artinya kan kita ngomongin masalah tuh, ngomongin proses ada masalah nih, dan sekarang bertransformasi seperti ini. Gitu. Dan kita nggak stop di masalahnya, tapi kita lanjutin bahwa ini bisa kok caranya. Ini salah satu cara atau salah satu contoh, dan masyarakat yang membacanya barangkali punya ide yang lain. Oh, kalau dia bisa seperti itu di situ, di tempatku ada juga masalah nih, aku juga bisa dong. Nah, kita butuh yang kayak gitu sih. Menurut kita ya. Artinya dari situ kita nggak kehilangan daya kritis kita, GNFI nggak kekurangan daya kritis kita. Dan yang kedua adalah skeptis. Skeptis itu kita juga berusaha untuk nggak gampang percaya ketika ada berita baik, terus kita terkagum-kagum dan langsung menyebarkannya juga kayak gitu. Mungkin awal-awal kita belajar terus kan ya, ketika kita membuat media ini kita juga belajar terus. Awal-awal mungkin kita juga terjebak kayak gitu. Misalkan kita lost di verifikasi, di validasi data dan sebagainya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang kita benar-benar semakin ketat. Jadi kita nggak langsung percaya nih kalau ada berita baik langsung kita angkat, nggak juga. Kita skeptis juga, jangan-jangan bohong nih, jangan-jangan nggak nih. Iya. Karena itu kita memverifikasinya. Nah itu juga jadi PR sih. Dulu pas saya kuliah pernah ngambil kuliah pilihan gitu lah ya, kuliah pilihan jurnalisme teknologi gitu. Karena kan kalau kita lihat waktu zaman dulu sih, kalau sekarang udah jauh lebih bagus gitu kan. Banyak tulisan tentang teknologi atau sains ditulis oleh jurnalis, tapi sebenarnya mewawancara saintis atau teknokrat kayak gitu-gitu, tapi tidak paham apa yang dia tulis, jadinya terlalu jauh dari apa yang dimaksud gitu kan. Itu salah satu ininya, tujuan ada kuliah tersebut dan saya pengen ngambil waktu itu. Nah tadi itu menarik. Kenapa? Di ITB. Iya di ITB. Ada mata kuliah itu, mantap ya. Ada, cuman kuliah pilihan gitu lah, kuliah pilihan sih. Mantap itu. Berarti tapi yang ngajar kalau nggak salah dari yang ngajar, iya 1 semester. Yang ngajar dari Vkom apa ya? Unpad ya? Pokoknya dari Unpad, dari Vkom Unpad. Jurusan jurnalistik. Iya. Nah, terus poin-poin berikutnya adalah aku ngelihat ya, kalau belakangan ini, nggak tahu belakangan ini, tapi yang dari dulu ya, media tuh kebanyakan glorifikasi terhadap sesuatu yang mungkin tidak terlalu matters gitu ya, atau mungkin tadi ada salah sadur atau verifikasinya kurang terlalu lengkap, glorifikasi terhadap sesuatu, dan ketika itu salah dijatuhin gitu loh. Jadi style-nya tuh kayak ini diglorifikasi, tapi ketika udah dia ternyata salah atau tidak benar gitu, lalu dijatuhkan. Itu jadi kayak apa ya, sengaja dilambungin untuk di-smash gitu loh kalau main volley gitu. Gimana tuh Mas kayak gitu tuh?
Iya sih. Kita 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 kan tidak langsung lahir dalam keadaan sempurna kan ya. Ya. Artinya GNV pun juga sangat sadar diri kita lahir dan belum langsung sempurna. Sekarang pun masih jauh dari sempurna. Artinya kami juga pernah melalui fase-fase itu gitu. Jadi glorifikasi. Artinya bukan maksud kami untuk glorifikasi sih. Tadi itu mungkin kita karena ada berita baik nih, dan karena kami terdorong oleh motivasi yang baik untuk menumbuhkan optimisme kan ya, dengan berita-berita baik itu, kami lemah di verifikasi. Gitu. Kita nggak cek-cek. Sehingga kita kayak gumunan gitu kan. Sekarang kita nggak kayak gitu lagi. Jadi kita benar-benar verifikasi, dan kami juga bergeser dari hanya menampilkan berita yang wow, gitu kan, glorifikasi tadi itu, kami kepingin ngebawa audiens kita itu lebih kenal Indonesia. Itu misi kami saat ini. Jadi kan kalau tagline kita kan yang dibawa sama founder kita kan, GNV itu spiritnya adalah restoring optimism, rebuilding confidence. Artinya jadi pertama adalah merestorasi optimisme yang tadi udah hancur tadi itu, 80% pesimis gitu kan. Itu restorasi optimisme itu. Nah, founder kita percaya bahwa ketika orang sudah optimis, maka dia lebih pede gitu. Lebih percaya diri sebagai bangsa, sebagai society gitu. Nah, sampai tahun lalu kita itu, kalau kami mengevaluasi diri sendiri gitu kan, kami itu sampai tahun lalu itu masih restoring optimism, tapi masih kurang kuat di rebuilding confidence. Maka di tahun 2020 ini, persis sebelum COVID sih, tahun Februari kita raker, kita menetapkan bahwa sekarang dan ke depan kita itu restoring optimisme nggak ditinggalkan, tapi kita lebih fokus ke rebuilding confidence. Rebuilding confidence itu dengan apa? Dengan membuat orang lebih tahu tentang Indonesia. Dengan orang lebih tahu tentang Indonesia itu apa? Artinya mereka butuh informasi yang lebih valid, lebih beragam, lebih dalam, lebih relevan lah dengan Indonesia. Jadi kita lebih ngisi knowledge-nya gitu. Bukan hanya emosi untuk, wah Indonesia berhasil, wah ini ada ini, enggak. Tapi lebih knowledge gitu. Itulah kenapa kita bikin Good Start yang berisi data-data tentang Indonesia, tentang global dan sebagainya. Kita juga, variasi, lebih ngomongin sejarah, kita lebih ngomongin tentang, peta, maksudnya tingkat persaingan dan sebagainya gitu. Jadi kita bukan lagi glorifikasi yang kita harapkan, tapi orang itu makin tahu Indonesia, makin pinter karena baca GNF. Kalau dulu pokoknya semangat aja pokoknya gitu kan. Semangat, hebat nih Indonesia, hebat Indonesia, kita harus optimis dan sebagainya. Tapi sisi itu mulai kita kurangin, kita lebih move ke rebuilding confidence, yang kami terjemahkan, orang yang PD itu yang kayak gimana sih? Yang dia punya pengetahuan. Dan untuk itulah pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang Indonesia. Itulah kenapa kita spirit tahun 2020 ini adalah membuat orang makin tahu Indonesia dengan GNF. Iya. Menarik. Kalau ngomongin bisnis, kan Mas Aji kuliahnya jurnalistik ya di Unpad gitu ya. Oke. Nah kan aku lihat kalau secara struktur ya, aku tadi buka websitenya GNFI, secara struktur tuh kalau editor in chief-nya itu adalah Mas Ari, Mas Aji adalah CEO kayak gitu. Apakah fungsinya itu memang dipisahkan tuh? Ibaratnya urusan bisnis di Mas Aji, urusan di editor in chief itu ke konten berarti ya? Ke konten, ya. Apakah memang itu agar untuk menjaga idealisme biar tidak kan ibaratnya kalau kontennya dipengaruhi oleh keputusan bisnis, bisa jadi ada berita-berita yang advertorialnya terlalu berlebih gitu misalnya, atau tidak di tagline advertorial kayak gitu. Apa memang kayak gitu tuh strateginya? Atau memang idealnya seperti itu kalau di perusahaan media ya? Bisa iya, bisa enggak sih. Kalau zaman dulu memang antara bisnis dan komersial itu ada namanya firewall kan. Kita mengenal itu. Jadi memang harus benar-benar terpisah banget antara bisnis dan editorial. Tapi sekarang semuanya makin terintegrasi sih.
Tapi bukan berarti ketika terintegrasi itu sebuah media menjadi kehilangan idealismenya, enggak juga. Karena apalagi kalau GNFI, bisnis kami itu adalah bisnis yang bisa menunjang kami untuk tetap membawa idealisme kita makin lama gitu, sustain gitu kan. Karena kalau saya ngomong idealisme saja, nggak ngomong bisnis, juga susah juga kan ya. Kita mau makan idealisme kayak gitu kan, nggak juga kan. Tapi kalau misalnya kita bisnisnya ternyata jadi kehilangan idealisme juga, kita juga nggak pengen seperti itu. Tapi soal pembagian antara CEO atau mungkin chief atau bagian-bagian yang lain, ya itu lebih ke kita berpikir efektivitas kan. Artinya kan aku disclaimer, aku bukan ahli bisnis sebenarnya, dan masih belajar banget lah kalau sama soal startup atau apa ya, jauh lah sama Kak Panji ini. Waduh, Tapi paling nggak aku memahami gini, merendah ini. Merendah untuk meninggi nih, merendah untuk meninggi. Enggak. Artinya aku cuma berpikir sederhana gini, kita bikin organisasi, bikin perusahaan itu kan berusaha untuk mencapai tujuan kan ya. Tujuan kita adalah tadi itu yang aku sebutin. Kita pengen sustain, kita pengen dampaknya lebih luas, kita pengen, ya bonus-bonusnya adalah untuk mencapai sustain dan dampak lebih luas itu kita perlu membangun perusahaan yang kuat dan terus bertumbuh sih. Nggak mungkin kita dampaknya semakin besar tapi itu perusahaan nggak tumbuh gitu. Nah, untuk mencapai itu semua kan butuh peran-peran kan ya. Butuh tugas-tugas yang perlu dikerjakan oleh orang-orang. Nah, sebetulnya pembagian-pembagian tadi itu nggak lebih untuk memastikan bahwa kami berperan sesuai dengan role masing-masing untuk mencapai tujuan itu. Nah, kebetulan sejarahnya kalau CEO saya atau mungkin Mas Adi di founder menjadi editor-in-chief karena kami melihat Mas Ari yang paling tahu tentang sejauh ini ya, tentang ruhnya GNFI yang harusnya tercermin melalui konten-kontennya, melalui produk-produk informasinya. Ya udah, Mas Ari meneruskan di situ gitu kan. Dan bukan hanya redaksi, tapi editor-in-chief itu bertanggung jawab pada 3 aspek di kita. Jadi mulai dari hulunya di redaksi, terus tim kreatif yang mengemasnya, juga tim media sosial yang mendistribusikannya. Nah, tapi sisanya itu lebih saya yang ngurusin. Bisnisnya, IT-nya, administrasi. Jadi bagaimana mensupport konten tadi itu biar bisa lebih powerful lagi sebarannya lah gitu. Gitu. Jadi ya bisa juga lah disebut saya lebih dagangnya lah. Iya. Kalau kita ngomongin apa ya, value tadi kan itu kalau kita ngomongin bisnis model Canvas deh ya, kan gampangnya value-nya GNFI udah clear tuh, tadi udah kita bahas banyak gitu. Kalau boleh dibuka sedikit, kolom revenue stream-nya kalau media dari mana sih? Kalau secara umum ya, kalau GNFI atau GNFI contohnya, kalau boleh. Jadi, kalau revenue stream itu kan sebenarnya media hampir semuanya sama sih. Cara cari duitnya hampir semua sama. Bahkan media, baik itu dalam pengertian media yang terorganisir, yang punya perusahaan, sampai media perorangan. Kayaknya podcast ini pun kalau mau di revenue stream kan ya mirip-mirip juga dengan media kan. Misalkan dengan bayar gitu kan, misalkan. Gitu kan. Udah ada yang berapa nawarin built-in gitu sih, cuman aku belum buka. Nanti kan harganya biar tinggi dulu gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi artinya gini, ya mirip seperti itu Mas. Artinya media itu kan kalau zaman dulu kan iklan ya, dan langganan kan ya. Kalau kami kan belum ada langganannya. Jadi lebih ke iklan ada, artinya karena media GNFI dibaca orang, followersnya juga banyak, artinya yang placement di kita juga ada satu. Terus yang built-in tadi itu kita bikin campaign, kita bikin event, kita bikin program bersama klien itu juga ada. Tapi kita pastikan bahwa kalau terutama yang bikin program ya atau campaign ya dengan perusahaan atau dengan klien itu biasanya adalah kenapa mereka mau kerjasama dengan GNFI, karena mereka kepingin programnya ya GNFI bikin program kami ikut deh gitu. Gitu. Atau juga ada yang sifatnya services. Jadi
karena kami spesialisasi untuk membuat konten-konten konten-konten positif menjadi enak dinikmati, maka banyak juga klien-klien yang merasa mereka punya juga kok hal-hal positif, terus mereka pengen dibikinkan konten untuk media sosial mereka, untuk media mereka, kita juga bikinkan itu. Oh, jadi ada services juga ya yang begitu ya? Services ada. Kita bikin event untuk orang, untuk bikin konten untuk mereka dan sebagainya. Karena mereka marketing tools yang paling powerful menurut saya sih produk kita sendiri. Jadi kita nggak jelasin, kami akan bikin konten Anda seperti ini. Nggak. Biasanya kan ada yang seperti itu. Tapi yang paling besar adalah mereka tahu GNFI kan, dengan produknya GNFI. Kami akan mengelola seperti ini, kami akan membuatnya seperti ini, tapi akan kami customize untuk Anda seperti ini. Sehingga tujuannya ingat nggak waktu kita kan terakhir ketemu fisik itu enggak ya, sempat ketemu di Jakarta lagi ya. Cuman waktu kayaknya 2 tahun lalu lah yang pas aku undang acara di Ruang Reka gitu kan. Waktu itu aku ngundang dari GNFI, Mas Aji sama Mas Aryo dari malesbanget.com. Apa? Oh iya, malesbanget.com ya. Sama sebenarnya kalau yang acara di Jogja tuh ada apa? Ada Pak, aku lupa namanya, dari Tirto. Iya, Pak Sabto, betul. Mas Sabto. Nah, waktu itu kan sempat kita diskusi di sana adalah tentang future media lah ya. Nah, cuman poinnya aku pengen nanya ini adalah, kan setelah mungkin media berat ya secara bisnis gitu. Cuman kan kalau aku ngelihat style-nya sekarang ya, itu ada media-media baru yang muncul dengan segmentasi yang khusus atau dengan kedalaman jurnalisme yang bagus gitu, mungkin lebih dari Tirto gitu ya. Terakhir kan 2 tahun yang lalu mungkin Tirto yang membuka jalan ke sana gitu. Tapi secara umum aku lihat ada style yang memang tidak, satu mungkin ala startup gitu ya, ngejarnya traction operasional, aku nggak yakin bisa nutup dengan kegiatan bisnis yang mereka lakukan, tapi ngejar traction. Tapi di sisi lain ada juga media-media yang memang ibaratnya masih EBITDA lah ya, masih stylenya masih konvensional, berdasarkan revenue untuk menutupi operasional dan lain-lain kayak gitu. Itu kalau menurut Mas Aji benar nggak sih ada yang seperti itu gitu? Yang ngejar traction tadi itu ya. Ini kalau aku contoh ya, kalau menurutku tuh kayak gitu adalah yang tipikal kayak Asumsi kayak gitu. Terus juga ya terutama Asumsi, sama ada beberapa media baru-baru juga sih yang aku lihat tractionnya cepet banget, pengerjaannya juga sangat ya bagus gitu ya. Tapi aku nggak yakin apakah mereka itu sebagai bisnis dengan operasional yang baik kayak gitu sih, secara struktur revenue-nya bisa menutupi kegiatan operasionalnya kayak gitu. Bener nggak sih kalau kata Mas Haji? Kalau yang soal revenue bisa menutupi operasional, aku belum tahu sih. Tapi yang jelas kalau kita melihat dari kacamata luar publik, itu kan melihat memang traction-nya atau mungkin growth-nya secara jumlah viewers atau pengunjung atau followers atau mungkin konten-konten mereka yang akhirnya viral itu kan luar biasa kan. Tapi kalau aku ngelihat gini Mas, barangkali memang satu media itu selalu dibikin karena ada sisi yang khasnya. Makanya itulah kenapa segmen khusus tadi itu kan, narasi dibikin karena kekuatannya di sana gitu kan, dengan sosoknya. Asumsi ya. Dibikin dengan sosoknya, dengan kekuatannya di mana gitu kan. Nah, artinya semuanya nggak akan bisa sustain kalau nggak punya ciri khas gitu menurutku sih. Dan media-media baru tadi itu mereka punya ciri khas yang mereka belum berolah. Entah itu ciri khasnya terpersonalisasikan dalam sosok tertentu misalkan foundernya atau apa, atau memang dari produknya yang punya kekuatan banget gitu. Sehingga orang kan sekarang lebih ini kan ya, konsumen itu kan lebih nyari mana yang menurut mereka bisa ngasih value pada mereka kan ya. Ngasih pengetahuan, ngasih
tontonan yang menarik, kemasan yang menarik, dan itulah yang akan dikejar. Nah, soal nutup atau enggaknya tergantung pilihan yang diambil di awal sih. Apakah pendekatan yang seperti tadi memang benar di start akselerasi sebagai sebuah bisnis yang memang harus growth dengan cepat gitu kan. Terus dia melakukan berbagai macam upaya atau engineering gitu, atau lebih nggak seperti itu. Dan aku melihat kebanyakan media-media yang dibentuk saat-saat ini memang ngejar ke sana sih. Jadi growth-nya cepat. Artinya kayak ngejar ini pertempuran cepat nih, harus cepat menyerang, membombardir publik. Kalau menang-menang, kalah-kalah gitu. Dan biasanya ada beberapa yang akhirnya ya udah selain nama-nama yang tadi kita sebutin, banyak juga kok sebenarnya yang yang muncul juga, tapi mereka nggak sempat bertahan lama karena nggak punya kekuatan ciri khas misalnya. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya GNFI, nah ini GNFI unik. Menurut gue ya, kalau aku GNFI itu dibentuk pertama kalinya nggak sengaja dan nggak diorientasikan untuk bisnis awal. Tahun 2009 tadi Mas Ari bikin nggak sama sekali kepikiran untuk ini jadi perusahaan. Tahun 2015 kami bikin perusahaan dan kami menghabiskan waktu awal-awal itu sampai beberapa tahun itu untuk transformasi dari komunitas awalnya yang nggak berbisnis orientasi bisnis menjadi sebuah perusahaan. Tapi mungkin saja itu kelemahan atau kekuatan kami. Kelemahan kami adalah kami nggak begitu cepat akselerasinya. Gitu. Tapi kekuatannya adalah fondasinya jadi kuat gitu. Jadi kami itu kayak ayam kampung lah Mas. Kalau aku lihat ya, ini pendapat pribadi nih. Kami itu kayak ayam kampung. Jadi kami benar-benar belajar otodidak bagaimana membangun bisnis media. Gitu. Dan barangkali mungkin kalau misalnya media-media yang baru tadi itu mereka benar-benar udah dengan vitamin, dengan berbagai macam suplemen dan sebagainya gitu kan. Investor yang juga kuat, pesona dari personal juga yang kuat gitu. Kalau kami enggak kayak gitu. Tapi mudah-mudahan kita mulai terus belajar juga bagaimana caranya kita bisa lebih cepat growth-nya saat ini karena kita udah selesai dalam masa transformasi dari komunitas menjadi perusahaan. Iya. Nah, kalau menurut Mas Aji, emang seberapa penting sih persona itu di persona foundernya atau persona CEO-nya atau editor-in-chief-nya gitu ya di suatu media. Contoh misalnya kayak kalau kita asumsikan misalnya kalau zaman dulu Dahlan Iskan kayak gitu kan, sosok media kita tahu menonjol gitu kan. Terus sekarang mungkin kalau tadi ngomongin narasi Mata Najwa atau atau ada juga aku lupa siapa tuh Tempo ada ya Gunawan Muhammad, ada yang kita tunggu gitu loh. Oh ini mah dia nih ciri khas tulisannya dia nih menjiwai medianya dia kayak gitu kan. Atau ya seperti itulah. Kalau menurut Mas Haji, apakah itu penting atau itu bisa digantikan dengan yang lain gitu? Menurutku itu bermanfaat sih Mas. Pesona dari personalnya itu juga bermanfaat. Founders bagaimanapun dia yang paling tahu atau mungkin bagaimana sebuah produk akhirnya meluncur dan sustain, maksudnya bertahan didirikan oleh seseorang. Biasanya kan artinya seseorang yang mendirikan itu udah paham betul kan bagaimana caranya memperlakukan produknya sehingga disukai sama publik kan, gitu. Jadi menurutku sih itu ada manfaatnya persona founders. Entah itu foundersnya, entah itu orang-orang lainnya. Di GNFI pun seperti itu. Mas Ari bagaimanapun memiliki penggemar, maksudnya orang-orang yang menyukai bagaimana tulisannya, bagaimana beliau bicara dan sebagainya. Tapi kalau kita, dan rasanya sih media lain juga berpikir seperti itu, bagaimana caranya kita itu nggak tergantung sama individu gitu kan. Karena kita ngeri kalau misalnya, kalau kita kan ngajarin sustain kan ya, dan sustain itu kita benar-benar kepingin menjadi lari jauh gitu, jalan jauh gitu, bahkan melebihi usia kita kalau bisa, melebihi kemampuan kita kalau bisa. Nah, tapi kalau misalnya itu sangat tergantung sama orang kan bahaya juga.
itulah yang kami di GNFV juga, saya sama Mas Ali sering ngobrol juga, kita itu kepengen banget, ini walaupun nggak tahu terkabul apa enggak ya, membawa GNFV ini terus jalan, dan bahkan berkembang, bahkan GNFV ini usianya jauh melebihi usia kita, gitu, usia kami. Dan itu juga kan, dan rasanya sih mungkin pesona founders itu berguna di awal-awal, tapi dalam jangka yang panjang, tetap perlu fondasi profesional yang kuat. Kayak Kompas sampai sekarang kan kita tahu ada didikan oleh Pak PK Oyong yang udah wafat tahun 80 kan, diteruskan sama Pak Mas dan Pak Yakob Utama sampai sekarang. Tapi beliau menjadi sebuah kayak bintang penjurunya, tapi paling tidak seluruh action perusahaan barangkali sudah sangat profesional kan sekarang. Ada atau nggak ada beliau, sekarang orang tetap baca Kompas, nonton Kompas gitu. Iya, betul. Dan mungkin ya kalau tipikal startup ya itu untuk awal-awal saja sih, Mas. Tapi untuk jangka panjang rasanya juga kayak narasi, kayak Najwa Shihab pasti juga nggak kepengen juga. Ini bayinya sangat tergantung pada dia. Iya, betul. Jadi kan kita punya anak aja kan ya, kita sama-sama bapak kan ya. Gitu kan. Kita kan seneng nih, anak kita tergantung pada kita awal-awal kan, Mas. Bener nggak? Kita seneng gitu kan, tapi ketika anak kita udah mulai tumbuh, kalau terus dia manja terus ke kita dan nggak bisa mandiri kan, repot juga kita kan. Iya. Tapi aku lihat, aku lihat tapi ada juga yang stylenya adalah dari beberapa contoh tadi, nggak tahu sih mana yang lebih kuat ya, apakah si anaknya memanfaatkan bapaknya atau bapaknya memanfaatkan anaknya. Nggak tahu itu nggak tahu. Tapi aku lihat dari orang-orang kayak Pak Dahlan Iskan itu juga udah melepaskan Jawa Postnya, sebagainya. Tapi orang nggak akan tetap mengingatnya. Tapi ketika Pak, misalkan ya, kita berharap beliau panjang umur, tapi ketika udah nggak ada, saya yakin Pak Dahlan Iskan juga pengen media yang didirikannya itu terus berjalan kan. Iya, betul. Artinya, dan itu yang harus kita sadari sih. Dan ini juga kami sendiri pun di tim, dan saya rasa ini juga di banyak perusahaan lain juga selalu berpikir setelah kita siapa ya gitu kan, yang akan teruskan ini, dan itu yang kita persiapkan sebenarnya. Itulah kenapa kita ngebangun tim, mengkader teman-teman untuk bisa menjadi terupgrade skillnya, skill teknis maupun manajemennya, sehingga kita proyeksikan mereka bisa berkarir lah di kita. Jadi siapa tahu nanti bisa menggantikan kita atau apa. Iya. Nah kalau ini kan ngomongin good news from Indonesia deh. Indonesia apa kabar Mas sekarang? Indonesia apa kabar? Iya. Ya banyak lah. Ya kalau dari GNFV, kalau lihat aja di GNFV selalu ada sesuatu yang menarik ya untuk diangkat gitu kan. Kalau toh nggak yang hari ini, kita juga ngomongin masa lalu juga banyak yang bagus juga gitu kan. Tapi masih banyak kok, artinya berita-berita, buktinya GNFV terus memproduksi berita baik gitu kan. Artinya masih ada sisi baik yang harusnya kita bisa lihat gitu dari Indonesia. Kalau Indonesia apa kabar ya, tergantung kan, kita punya masalah tapi kita juga masih punya harapan gitu aja. Bijak sekali. Nggak mungkin lah. Dan masalah itu yang membuat kita maju kan sebenarnya. Iya, betul. Kalau ngelihat negara-negara maju, aku beberapa kali kan ketemu sama orang-orang dari anak-anak muda dari negara-negara yang sudah well developed lah ya ibaratnya. Mereka tuh lulus kuliah kayak nggak punya visi atau misi gitu loh. Jadi agak-agak abis ini ngapain ya kalau gitu loh. Ya, padahal misalnya kampus-kampus bagus gitu. Kalau kita lihat kalau di Indonesia kan anak tingkat 1 aja tuh udah kayak mimpi gue untuk negara ini tuh wah ada gitu. jadi memang sih kan apa sih namanya tuh bahasanya adalah negara atau keadaan yang buruk melahirkan orang-orang yang kuat gitu kan, dan keadaan yang baik melahirkan orang-orang yang lemah.
jadi jadi ya, beruntung mungkin bagi generasi kita atau generasi ya Indonesia pada saat ini, negara kita masih belum terlalu baik secara umum gitu, tapi kita ya mudah-mudahan jadi yang bisa membuat itu jadi lebih baik gitu ya. Iya, betul, setuju. Nah, kalau ini kan aku lihat juga GNFI sering bikin, udah sering bikin video YouTube juga kan, dan salah satu konten yang aku suka tuh nanyain apa kabar, bukan apa kabar, jadi kontennya Mas Aji itu ya. Bukan, apa, harapan terhadap 100 tahun Indonesia. Iya. Sekali-sekali aku tanya balik nih. Oke. Nah, harapan terhadap 100 tahun Indonesia. Karena kan Indonesia mau ulang tahun nih kan, ke-75 ya. Iya. Nah, harapannya apa Mas Aji? Sebenarnya saya yakin sih sebelum kita berharap pada eksternal itu, kita harus berharap pada diri sendiri dulu kan ya. Artinya kalau harapan Indonesia seperti apa ya, saya pengen banget sedikit atau banyak yang saya perbuat ini, yang kami perbuat ini bisa ngaruh ke Indonesia yang makin baik kayak gitu. Dan kita semua pasti berharap lah Mas, Indonesia akan menjadi negara yang kuat gitu kan. Kita memang banyak masalah saat ini, tapi yakin juga kalau misalnya kita berhasil melalui masalah ini, kita akan menjadi lebih kuat lagi kan. Gitu. Misalkan kita habis pilpres kemarin baku hantam gitu kan, tapi alhamdulillah habis pilpres lah fine aja gitu kan. Artinya kita semakin kuat kan. Artinya mungkin ada orang yang capek banget, ini kenapa sih kita ribut dulu gitu kan, tapi alhamdulillah kita nggak sampai nauzubillah ya, sampai pertumpahan darah dan sebagainya gitu. Artinya sebagai bangsa kita makin dewasa nih, kita bisa berkompetisi, kita bisa berbeda pendapat, tapi kita tetap nggak sampai turun derajat ke tindakan yang paling purba, ya saling mematikan gitu. Ya mudah-mudahan nggak sampai seperti itu, dan kalau kita bisa melalui ini semua dengan baik, dengan selamat, dan kita semua bisa belajar, harusnya kita makin baik lagi sih. Sadar nggak sih tahun 2045 itu kita udah usia berapa? Udah tua banget lah gitu. Ya, tahun 2045 itu 65 tahun. Aku sekarang masih 30 berapa ya? 31, 32 ya, lupa. Artinya 50 tahun lebih kan? Ya, 50 tahun lebih ya. 5 tahun lagi. Dan mudah-mudahan sih pada saat itu kita sebagai orang lansia gitu kan ya. Kita bisa melihat anak-anak kita bisa lebih baik dalam pendidikannya, baik dalam kesehatannya, baik dalam lingkungan sosialnya gitu kan Mas. Iya. Mereka berhasil atau mungkin mengalami Indonesia itu tetap beragam dengan toleransi yang indah kayak gitu-gitu, dan Indonesia menjadi kayak jadi role model bagi dunia lah. Bagaimana dengan keberagamannya, negara kepulauan yang banyak banget pulaunya, ternyata bisa melewati segala macam tantangan dan tetap bersatu gitu kan. Aku tuh ini Mas, mungkin nggak tahu ya level apakah bisa dikolaborasikan apa enggak. Aku tuh bukan. Aku tuh punya saat ini sih mungkin masih sifatnya domain ya, website gitu. Namanya tuh 100tahun.id. 100 tahun 100 tahun.id. Itu sebenarnya udah aku beli dari tahun 2015 ya. Tujuannya tuh untuk waktu itu dibikin sih untuk gathering atau ngumpulin mimpi-mimpi gitu ya. Mimpi-mimpi terhadap harapan terhadap 100 tahun Indonesia. Waktu itu momentumnya adalah rencananya 30 tahun lagi gitu. Sekarang udah 5 tahun berjalan belum diapa-apain juga sih. Masih tampilan masih tampilan ya ada dan ada beberapa orang yang rutin aku lihat suka ngepost. Di situ kan orang bisa ngepost apa sih namanya? Ada form gitulah ya. Harapan gue terhadap Indonesia apa 100 tahun kayak gitu. Kalau aku mikirnya adalah waktu itu aku bikin dan sampai sekarang juga ya niatannya adalah
pengen itu mimpi-mimpi orang-orang itu atau harapan orang-orang itu dipublish, di post, di send di sana dan dipublish agar kan banyak yang nulis juga umurnya jauh lebih muda dari aku gitu, agar mereka ingat gitu. Minimalnya agar mereka ingat ketika nanti udah di umur, mungkin ketika, kalau kita udah lansia gitu ya, tapi kalau yang lebih muda 10 tahun, 20 tahun dari kita kan, mereka lagi top manajemen lah ibaratnya, bisa jadi menteri, bisa jadi apanya Indonesia lah kayak gitu kan. Mereka ingat gitu, mereka ingat, oh iya, makanya tuh domainnya aku perpanjang terus sih gitu loh, pengennya seperti itu gitu, sesimpel itu. Ya kalau lebih bagusnya bisa dibikin breakdown, harapan di 100 tahun seperti ini, dibikin breakdown sampai setiap 5 tahun sekali apa yang harus dilakukan agar bisa mencapai mimpi itu. Cuman itu masih awang-awang lah. Saat ini sih masih benar-benar hanya gathering mimpi aja, gathering harapan kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Ini aja ya, sekedar ini insight. Aku coba kepoin deh nanti. Iya. Iya, kosong sih, belum ada, ya cuman ada form gitu doang, apa harapan kamu terhadap Indonesia gitu doang. Yang nulis itu nggak terpampang ya? Saat ini belum, karena tapi kita record semua sih, semua recordnya tuh ada kan di email dan ada di dashboardnya juga di dalam, kita masih bisa lihat sih. Enggak ini, apa namanya, kalau nggak ditampilin yang nulis, atau dimoderasi lah misalkan ini. Iya, belum jadi apa ya? Belum ada yang ngerjain sih lebih tepat. Dan tapi ini apa namanya? Tapi karena aku kan kenapa? Tapi tapi itu domain aku pakai juga buat apa ya? Aku jual ini juga. Itu kan domain mahal lah ibaratnya, domain bagus gitu kan. Terus aku tempelin untuk Google Drive Unlimited gitu. Jadi kalau ada, sebenarnya kebanyakan membernya adalah orang yang beli Google Drive Unlimited, di situ dapat email kan, misalnya panji@100tahun.id, dia tuh Google Drive-nya Unlimited di situ, tapi jadi member juga, jadi komunitas kita lah kayak gitu, komunitas walaupun tidak diresmikan sebagai komunitas lah, tapi kayak ya lo bagian dari ini karena ibaratnya lo boleh pakai Google Drive Unlimited yang kita sediakan, bayar sih memang, tapi murah banget kayak gitu, ini jadi promo. Murah banget, tapi mereka ibaratnya dalam satu karena udah dapat email dengan alamat itu, ibaratnya jadi member kita kayak gitu sih. Dan cukup banyak, ada 500-an lah, cuman belum aku aktivasi untuk apa-apa sebenarnya gitu. Kali bisa dikolaborasikan lah nanti. Iya. Kita coba lihat, cek ya. Iya, nanti aku share. Ya masih kosong juga sih kayak gitu doang. Oke Mas, terakhir mungkin ya, apa yang mau dikejar lagi nih sama GNFI mungkin 2 pertanyaan ya. Satu, di masa COVID seperti apa GNFI atau media secara umum. Yang kedua adalah kita apa yang dikejar lagi GNFI, mau arahnya mau seperti apa gitu ke depannya. Oke. Untuk COVID ini ini menarik juga sih, dan saya rasa semua kita belajar banyak kan harusnya. Dan harusnya seperti itu gitu. Dan kita memanfaatkan banget momentum COVID ini juga sebagai momentum untuk belajar sih. Untuk ibaratnya kalau misalnya zaman dulu kan ngasah kapak lah gitu. Kita sebagai tukang kayu, ini ada kesempatan waktu untuk ngasah kapak gitu. Kita dikit, jadi kita itu baru raker tahun 2020, itu bulan Februari akhir. Jadi 2 minggu sebelum pandemi akhirnya secara resmi diumumkan nyampe ke Indonesia gitu kan. Kita punya banyak sekali rencana, punya banyak sekali program, mimpi-mimpi yang besar gitu kan. Tapi tiba-tiba kita mengalami, dan kita udah menskenariokan sih berbagai macam tantangan yang mungkin ada. Tapi terus terang kita nggak pernah menskenariokan bahwa kita akan menghadapi kondisi seperti ini. Dan ini kayaknya juga banyak kita juga seperti itu kan. Oke, kita kita bikin proyeksi optimisnya kayak gini nih, proyeksi yang moderatnya seperti ini, atau proyeksi yang paling bawahnya seperti ini. Tapi kita nggak pernah memperkirakan bahwa
itu dipengaruhi oleh COVID atau mungkin pandemi ini. Tapi alhamdulillah sih kita justru banyak banget pelajaran, dan saat ini alhamdulillah justru kita juga bisa terus tumbuh, mencatatkan pertumbuhan, karena pada waktu awal-awal COVID itu kita ada 2 pilihan sih Mas. Jadi pertama adalah kita ngegas terus nih gitu kan, atau kita ngerem gitu kan, kita slow down, dan pada waktu itu kita memutuskan untuk ngegas terus. Satu keputusan waktu itu tuh Taker memutuskan untuk kita rekrutmen nggak kita tunda, kita terusin rekrutmen. Bahkan kita merekrut cukup banyak orang di awal-awal COVID nih. Bahkan sampai sekarang pun kita ngerekrut gitu kan. Tapi alhamdulillah itu berkorelasi positif dengan asumsi kita awal bahwa untuk mencapai pertumbuhan atau kecepatan ini kita memang perlu melakukan rekrutmen dan sebagainya. Yang itu juga nanti akan ngaruh ke pendapatan. Itu berhasil juga ternyata. Jadi terus kita juga belajar dari COVID ini soal koordinasi yang perlu sangat cair dan lincah, tapi tetap solid ya, dengan berbagai macam sarana. Awalnya kita nggak yakin tuh kita bisa remote working, tapi ternyata kita bisa kan. Dan itu mungkin semua kita juga merasakannya. Jadi awalnya kerja itu ya harus berkantor gitu kan. Ternyata kerja dan ngantor tuh beda. Bahkan kita sudah memutuskan sampai akhir tahun ini, tahun 2020 ini, default-nya kerja kita adalah WFH. Jadi, walaupun teman-teman juga udah pada sering juga ke kantor, tapi default-nya adalah WFH. Kalian nggak harus kantor. Bahkan kita dorong untuk bisa melakukan semua pekerjaan di rumah gitu kan. Saya pun ke Jakarta cuma 2 minggu sekali. Walaupun sekarang agak seminggu sekali juga kayaknya. Karena semakin banyak yang ngajak ketemu. Cuman, ya itu, kita benar-benar COVID ini kita jadikan momentum untuk melihat ke dalam, membenahi operasional kita, dan alhamdulillahnya yaitu berkorelasi positif juga dengan pertumbuhan bisnis kita sih. Alhamdulillah GNFI masih tumbuh di COVID ini, mudah-mudahan lah. Itu menarik banget sih, di mana sementara perusahaan-perusahaan banyak yang lay off gitu kan, aku juga termasuk yang lay off beberapa fungsi yang kurang signifikan lah ya di masa seperti ini, tapi GNFI malah rekrutmen. Berarti benar-benar menjiwai optimisme. dan mungkin secara operasional, tapi COVID tidak terlalu berdampak ya terhadap industri media ya, karena kan content creation mah bisa di mana aja ya sebenarnya. Mungkin lebih ke interview narasumber gitu mungkin yang agak-agak kendala ya kalau secara operasional ya. Kalau operasional ya seperti tadi itu. Artinya konten, artinya kita kan memang apalagi media digital ya, dan teman-teman juga udah sangat terbiasa dengan kerja digital, itu nggak ngaruh sih. Jadi kita masih bisa melakukan, walaupun kita ada beberapa fungsi kayak kreatif itu full kantor, karena alatnya di kantor sih. Kita sudah sarankan, kan kreatifnya di Surabaya kan, udah bawa aja komputernya ke rumah, dia nggak mau malahan. Dia malah pengen kerja di kantor gitu kan. IT tetap aja di kantor karena ada beberapa teman-teman yang lebih asik di kantor. Jadi artinya mereka memilih ke kantor bukan karena terpaksa ngantor, dipaksa ngantor. BTW kantornya GNFI di Surabaya tuh dekat rumah mbahku loh, rumah nenekku. Aku di Ketintang Timur, itu kan di Ketintang Madia ya. Iya. Di Surabaya, Mas Panji teh. Ibu tuh Madiun, cuman besar di Surabaya juga, nenek di sana, nenek dan keluarga ibu. Kenapa? Lahir di mana? Kalau aku mah di Jakarta, udah di Jakarta. Di Jakarta. Berarti dari Rabboneknya lah ya. Ya, jiwanya mungkin ya. Iya. Iya sih, apa sebenarnya? Ya aku pikir. Tapi kita nggak bisa membuat rencana yang sangat jauh sih. Aku nggak bisa membuat rencana yang terlalu jauh. Sekarang biasanya kita bikin rencana yang pendek-pendek lah. Artinya 3 bulan kita selalu evaluasi. Bahkan setiap bulan itu kita selalu melihat dengan cermat lah bagaimana kondisi keuangan, kondisi bisnis, proyeksi bisnis kayak gitu. Karena kondisinya seperti ini kan. Menuntut kita juga, walaupun optimis, tapi kita tetap harus cermat dalam jangka yang sangat pendek-pendek kayak gitu. Oke, 3 bulan aman jalan gitu kan. 3 bulan aman jalan gitu.
Artinya kita memastikan runway juga bukan runway yang sangat panjang, tapi kita runway yang pendek, tapi kita bisa take off. Ya. Ya. Nah, yang kedua gimana tuh? Future of GNFI. Ini berat nih. Aku termasuk bukan orang yang berpikir yang sangat panjang sih sebenarnya. Terus terang aja. Tapi teman-teman yang lain ada yang berpikir sangat panjang. Cuman menurutku sih yang pasti cita-cita GNFI itu sustain. Satu. Nah, soal kita akan membuat apa, itu sangat tergantung konteksnya nanti akan seperti apa perkembangannya. Yang jelas spiritnya sama untuk menjadi platform kabar baik, dan kita kepingin melibatkan sebanyak mungkin orang untuk juga bisa berbagi kabar baik. Jadi bukan hanya media satu arah, tapi kita juga kepingin membuat berbagai macam orang untuk bisa ikutan mengabarkan kabar baik. Karena Indonesia itu kan luas banget, dan yang paling tahu kabar baik di sebuah daerah sebenarnya adalah orang setempat. Gitu. Misalkan yang tahu kabar baik tentang Madiun misalkan, ya orang di Madiun lah sebenarnya. Dan kita coba dorong teman-teman itu untuk bisa berkontribusi untuk mengabarkan kabar baik dari sekitarnya. Nah, soal bentuknya, produknya, platformnya seperti apa, itu sangat mungkin banget kita kembangkan dengan berbagai macam kemungkinan. Jadi maju dulu lah. Belum spesifik bentuk apa gitu-gitu ya. Belum. Jadi artinya kita pasti akan memikirkan produk-produk yang harus kita kembangkan selain produk GNFI sendiri gitu kan, menjadi pelengkap maupun sesuatu yang lain banget gitu. Karena intinya kalau kita ngomongin tentang media, tentang informasi, apalagi tentang Indonesia, itu sebenarnya kan caranya beragam kan. Tentang format aja, formatnya kan macam-macam. Bisa aja lewat audio visual, sekarang lewat podcast. Apalagi dengan era-era saat ini kita juga belajar banyak tentang kegiatan-kegiatan yang ternyata dari offline bisa di online kan, itu kan sangat banyak. Dan mungkin kita nanti akan berpikir bagaimana caranya itu dijadikan sebuah produk sendiri. Ya. Oke. Thank you Mas waktunya nih. Sejam lebih ya jadinya kira-kira. Ngomong-ngomong bisnis gimana? Aku nanya dong. Gimana sekarang bisnis? Sekarang bisnis gimana? Ya alhamdulillah sih kalau secara operasional tadi seperti aku bilang, kalau di IT sih masih ada ada yang kita cut gitu sih, secara umum ada yang kita cut, tapi di sisi lain sebenarnya secara revenue agak banyak yang maju karena kan beberapa banyak klien kita tuh dari government ya. Government justru kemarin tuh Maret, April, Mei terutama yang biasanya project IT kan di akhir tahun tuh. Tapi malah jadi banyak yang maju karena kan belanja digital digenjot banget kan kemarin tuh. Bahkan ada beberapa kegiatan yang masuk ke prioritas COVID, apa sih yang kayak gitu-gitulah ya kalau dari belanja government-nya. Jadi cukup terbantu dengan itu. Walaupun ya ada plus minus lah. Kalau coworking sih tutup Mas pas kemarin. Ya, plus minus lah. Pasti bagi kita kan semakin happy karena nggak perlu kantor. Tapi mungkin bagi perusahaan penyedia kantor juga pusing juga itu ya. Iya betul. Ya betul. Makanya sekarang mungkin saya malah kalau secara proyeksi bisnis, aku kan gara-gara suka bikin podcast gini ngikut di komunitas-komunitasnya juga gitu. Kemungkinan apa? Mantap. Terus. Iya, kemungkinan mungkin aku akan coba inisiasi macam-macam kayak studio rekaman atau studio untuk konten kreator ya. Mungkin model coworkingnya akan dirubah jadi kayak gini lah, perlu ada di alat, terus juga untuk pokoknya content creation lah, mungkin jadi kayak creator space atau apa semacam itulah. Ada niatan, cuman ya lagi kita testing lah sebenarnya. Kebutuhannya pasti ada sih, menurutku kebutuhannya pasti ada, cuman secara bisnis masuk apa enggak aja gitu kan. Betul. Soalnya aku ikut yang ini podcast aja ya, kan aku ikut di komunitas yang ada komunitasnya gitu di Indonesia tuh ada 4.000-an yang gabung di grup itu. 4.000-an orang. Bandung aja tuh ada 200-an berapa gitu. Jadi kebutuhan kayaknya konten kreator tuh terutama podcast itu makin meningkat sih, apalagi pandemi kan makin tinggi. GNFI udah bikin podcast juga ya?
Atau belum? Kita nggak spesifik ke podcastnya, tapi kita jadikan juga acara-acara talk show kayak gini ke podcast. Oh. Jadi kan kita ada ada kelas GNFI itu ada, terus kita ada GNF Good Talk live on social media di IG kita juga ada. Kita ada webinar. Nah biasanya itu kita podcastkan juga Mas, direkam. Maksudnya di audio kan. Iya. Iya, maksudnya soalnya kayak level aku aja tuh ada yang nawar untuk ini, maksudnya built-in gitu kan. Jadi aku, wah ini... Oke lah, udah keren lah ini Mas. Iya, cuman maksudnya kan jauh lah listenernya dibanding GNFI, atau pasti kalau GNFI bikin produk pasti kan jauh lebih banyak gitu ininya. Dan belum tentu sih. Kita banyak juga yang belum kita garap dengan serius sih. Dan mungkin kenapa rame kalau di tempat aku karena konten yang kaitannya dengan ini sedikit, makanya aku selalu nge-push orang, bikinlah konten, jadi maksudnya lebih bervariasi. Mungkin karena terlalu minim yang bahas bisnis, jadinya naik. Cuman jelek kan kontenku sebenarnya, nggak terlalu. Ya, cuman tergantung narasumber kan pada intinya gitu. Tapi tergantung sih, kalau kita bikin konten, kalau kita mengharapkan feedback langsung, misalkan kita dapat penggemar yang banyak, akan capek sih Mas. Iya. Kalau di awal-awal kita nggak ketemu itu. Iya. Tapi minimal manfaat personal deh gitu kan. Kita belajar, kita silaturahmi kayak gini biar nggak capek aja. Tapi kalau kita ngejar, tapi nggak tahu ya. Ini mungkin prinsip aja. Aku nggak termasuk orang yang, kecuali GNFI. Kalau GNFI kita pikirin banget bagaimana caranya GNFI itu bisa. Tapi kalau untuk personal tuh, aku ngelihat yang paling harus kita syukuri dari seperti ini kan silaturahminya kan. Kita ngobrol-ngobrolnya, pelajarannya itu kan. Betul. Peluangnya nggak langsung dari podcastnya, tapi dari setelah podcast, misalkan sama partner ngobrolnya, kepikiran bikin apa, itu kan luar biasa sebenarnya. Iya, betul. Memang niat awalnya, iya. Niat awalnya seperti itu. Iya. Oke Mas, ya alhamdulillah sih kalau sekarang ya lumayan lah. Ada nantilah aku share off the record ininya. Dashboardnya sih lumayan gitu. Hebat lah, udah sekarang 50 episode. Ini tiap minggu ya? Niatnya tiap Senin, cuman kadang-kadang ada yang bolong kalau lagi, kan ini personal lah, kalau waktu ngeditnya nggak kekejar ya aku skip. Tapi ini mudah-mudahan obrolan kita nih naik sekarang hari Sabtu, Senin kan tanggal 17, jadi maksudnya nanti aku kasih judulnya tuh kabar baik dari Indonesia di hari ulang tahun, Ci. Iya, mudah-mudahan apa yang tadi jawaban-jawabanku termasuk jawaban-jawaban yang baik. Oke, thank you Mas. Thank you ya Mas ya sekali lagi. Ini aku matiin dulu recordnya. Biar ini. Terima kasih bagi yang udah dengerin sampai habis. Sampai ketemu di episode Ngobrol Bisnis selanjutnya. Bye.